Shalom, kita bertemu lagi dalam rancangan pembelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini dalam saluran HCBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Saudara yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita sangat bertuah karena kita dapat merakam Sekolah Sabat kita di satu tempat yang begitu indah. Kita akan bersama dengan narasumber kita yang sudah bersedia untuk mengupas pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Kita persilahkan. Shalom, salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di kesempatan pembelajaran firman Tuhan kita pada masa ini, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan kita sangat baik di dalam hidup ini. Di mana sekali lagi kita memiliki waktu yang begitu indah untuk kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dengan tajuk Keilahian Roh Suci. Itu sebabnya dengan yakin saya ingin sampaikan bahwa Tuhan kita sangat baik dalam hidup ini. Namun sebelum kita lebih jauh mempelajari kebaikan yang ditunjukkan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dengan tajuk Keilahian Roh Suci, saya senang untuk mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur di atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, karena pada masa ini, sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk belajar firman Tuhan dengan tajuk yang begitu indah, Keilahian Roh Suci. Kami rindu agar kuasa Roh Tuhan hadir dalam hati kami, menuntun pemikiran kami, agar ketika kami mempelajari firman-Mu, tidak hanya tinggal di pikiran kami, melainkan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas jawaban-Mu yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah menyadari bahwa keilahian daripada Roh Suci merupakan keilahian yang sangat berbeza dengan keilahian Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus? Salah satu alasan saya mengatakan keilahian daripada Roh Suci sangat berbeza dengan keilahian Allah Bapa dan Allah Anak melalui penyataan yang disampaikan oleh Alkitab. Kita mengetahui bahwa keilahian Allah Bapa, baik dalam kitab Perjanjian Baru dan juga kitab Perjanjian Lama, jelas menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Demikian halnya dengan Yesus Kristus. Dalam kitab 4 Injil, baik Markus, Lukas, Yohanes, Matius, semuanya menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi berbeza dengan Roh Suci. Kita harus mempelajarinya secara teliti. Itu sebabnya di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita pada masa ini, kita perlu berhati-hati mempelajari keilahian daripada Roh Suci. Namun saudara, meskipun keilahian Roh Suci seperti agak rumit untuk dipelajari, tetapi bukanlah menjadi alasan bagi saya dan Anda untuk tidak mempelajari keilahian daripada Roh Suci. Untuk mengawali pembelajaran firman Tuhan kita pada masa ini, mari kita membuka firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama hingga ke-10. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia istrinya bernama Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di ayat yang keempat dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang kelima ayat yang keempat, ada kalimat yang mengatakan mendustai Roh Kudus. Dan jika kita perhatikan lebih jelas lagi dalam perikop ini, maka kita mendapati bahwa rupa-rupanya Rasul Petrus ketika dia menyadari bahwa Ananias dan Safira melakukan pembohongan kepada jemaat yang mula-mula, dia menyatakan bahwa membohong kepada Roh Kudus, membohong kepada Roh Suci sama dengan membohongi
Allah. Jadi melalui perikop ini jelas kita dapat melihat bahwa para rasul, khususnya Rasul Petrus, mengakui kealahan daripada Roh Suci. Tetapi tidak cukup hanya di situ, saudara. Kita masih memiliki suatu pertanyaan. Apakah benar Roh Suci itu adalah Allah? Dan kalau benar Roh Suci itu adalah Allah, bagaimana saya mengetahui bahwa Roh Suci itu memiliki ciri-ciri kealahan? Dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan melihat secara perbandingan ayat dari ayat yang lain dibandingkan dengan ayat yang lain. Mari kita awali dengan ayat yang pertama melalui akan ciri-ciri daripada Roh Kudus. Dalam memberitahukan apa sebenarnya ciri-ciri kealahan itu, maka ada 3 poin penting yang harus kita ketahui mengenai ciri-ciri kealahan. Yang pertama, kealahan itu memiliki ciri-ciri omnipotent, yang artinya maha kuasa. Dia maha kuasa, dia mampu membangkitkan orang yang mati, dia mampu menciptakan dunia yang begitu indah. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua daripada ciri kealahan itu adalah omnipresent. Dia maha hadir dimanapun dia berada. Tidak boleh manusia berlari daripada kehadiran Allah. Allah boleh mengetahui dimanapun saya dan saudara berada. Itulah ciri yang kedua daripada kealahan. Ciri yang terakhir daripada kealahan adalah omniscience, yang artinya adalah maha mengetahui. Dengan mengetahui ciri-ciri kealahan yang mendasar ini, omnipotent, omnipresent, dan omniscience, maka kita harus membandingkan bagaimana dengan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ataupun Roh Suci memiliki ketiga ciri-ciri tersebut? Mari kita lihat satu persatu akan ciri daripada Roh Kudus ini. Jika saudara memegang Alkitab pada masa ini, mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 11 menyatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Garis bawahi kata oleh Dia yang menghidupkan kamu. Kalau kita perhatikan secara teliti daripada ayat Roma pasal 8 ayat yang ke-11, maka kita mengetahui bahwa Roh Suci yang menghidupkan Yesus Kristus. Dengan kata lain, ciri yang pertama daripada kealahan itu nyata di dalam kehidupan Roh Suci. Nyata di dalam keilahian Roh Suci, di mana Dia adalah omnipotent, maha kuasa, mampu menghidupkan yang mati. Bagaimana dengan ciri yang kedua? Apakah Roh Suci juga adalah omnipresent? Untuk menjawabnya, mari kita buka ayat Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwa Roh Suci berada di mana-mana, yang artinya Dia adalah omnipresent. Ciri yang terakhir yaitu omniscience. Apakah Roh Suci itu maha tahu? Kalau Dia maha tahu, bagaimana saya mengetahui Dia maha tahu? Mari kita lihat ayat yang selanjutnya yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dengan yang ke-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Garis bawahi kata segala sesuatu diketahui oleh roh. Roh menyelidiki hati. Dengan kata lain, Dia mampu mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi sekalipun jauh di dalam hati saya dan saudara. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat Alkitab yang boleh menjadi bukti bahwa Roh Suci adalah ilahi yang sesungguhnya, adalah oknum yang ketiga daripada kealahan itu. Tetapi tidak hanya Dia memiliki ciri-ciri kealahan yang begitu hebat,
tetapi Dia juga memiliki pekerjaan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan menyatakan, Roh Suci begitu aktif bekerja, baik dari penciptaan, penjelmaan, penebusan, bahkan ketika penyelamatan yang akan dilakukan pada saat ini. Ketika Allah menciptakan dunia ini, kita mengetahui dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, ada kalimat yang mengatakan Roh Allah melayang-layang melihat penciptaan itu. Kalau di dalam penjelmaan, peristiwa penjelmaan, kita mengetahui bahwa Roh Suci lah, Roh Kudus lah yang membuahi kandungan daripada Maria. Bagaimana dengan pengurapan Yesus Kristus? Ketika kita teliti mempelajari Alkitab, kita mendapati bahwa Roh Suci juga terlibat dalam pengurapan akan Yesus Kristus. Di mana kita mendapati bahwa Roh Suci lah yang dilambangkan dengan burung merpati. Dan kita mengetahui ketika Yesus dibaptis, ada burung merpati yang turun dari atas dan terdengarlah suara daripada Allah, yaitu Allah Bapa. Mari kita lebih jauh, saudara, mempelajari pekerjaan daripada Roh Kudus. Berbicara dengan pekerjaan Roh Kudus, ada beberapa poin yang ingin saya berikan kepada kita untuk dipelajari bersama-sama. Yang pertama, pekerjaan daripada Roh Kudus itu adalah menyadarkan kita dari keberdosaan. Ayat tersebut kita boleh baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 hingga ke-11. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Roh Suci lah yang menyadarkan kita. Roh Suci lah yang memberitahukan kita akan segala keberdosaan kita. Tidak hanya itu, saudara, Roh Suci juga menjadi penolong. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, Yesus Kristus ketika Dia akan pergi daripada dunia ini, Dia menjanjikan seorang penghibur. Di dalam bahasa Ibraninya, maafkan saya, di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Parakletos, yang artinya adalah seorang penolong, penghibur, penasehat, dan yang mengendarai antara manusia dengan Allah. Saudara yang saya kasihi, Roh Suci itu sangat aktif di dalam kehidupan kita. Dia mengendarai segala sesuatu pergumulan kita. Ayat tersebut terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, di mana menyatakan bahwa ketika saudara dan saya tidak tahu bagaimana untuk berdoa, maka Roh Suci lah yang akan membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Sungguh suatu ayat yang begitu menghiburkan kita. Kadangkala kita tidak tahu bagaimana kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kadangkala ketika kita sedang bergumul dalam kehidupan keberdosaan kita, kita sulit, kita susah untuk menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi melalui ayat yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, kita dihiburkan bahwa Roh Suci itu sangat baik. Dia mengantarai doa yang kita sampaikan kepada Allah. Tidak hanya itu, saudara. Yang terlebih penting di dalam pekerjaan Roh Suci adalah kita boleh melihatnya di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kamu akan kuberikan hati yang baru, kata firman Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi Dia juga memberikan roh yang baru. Dan bagaimana ini boleh terjadi? Suatu jawaban yang pasti adalah karena pekerjaan daripada Roh Suci. Roh Suci, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu aktif bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Suci begitu baik, bahkan melampaui imajinasi kita, kebaikannya dalam mengantarai segala pergumulan yang kita hadapi. Bahkan yang terlebih pentingnya, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam pena inspirasi, tulisan yang diilhamkan melalui hamba Tuhan Ellen G. White menuliskan bahwa dosa boleh dilawan dan dikalahkan hanya melalui kuasa besar oknum ketiga dalam ketuhanan, yang akan datang tanpa tenaga yang diubah suai, tetapi di dalam kepenuhan kuasa ilahi. Roh Sucilah yang melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Juru Selamat di dunia. Adalah melalui Roh Suci, maka hati dibuat menjadi murni,
melalui Roh, maka umat percaya akan mengambil bagian di dalam sifat ilahi. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai satu kuasa ilahi untuk mengalahkan semua. Dengan jelas, tulisan yang diilhamkan menyatakan bahwa oknum kealahan yang ketiga itu, yaitu Roh Suci, sangat penting di dalam kehidupan kita. Namun, yang menjadi hal perlu kita renungkan di dalam pembelajaran sekolah Sabat pada masa ini adalah, apakah oknum kealahan itu sudah sungguh-sungguh saya kenali? Yang perlu kita renungkan adalah, apakah oknum kealahan yang ketiga itu, yaitu Roh Suci, sudah berada di dalam pribadi kehidupan kerohanian saya? Adalah menjadi harapan terbesar saya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita mempelajari pembelajaran sekolah Sabat pada masa ini, maka kita harus merenungkan jauh di dalam hati kita adalah, apakah sekarang Roh Suci sudah berada di dalam hati saya? Apakah saya sudah sesungguhnya mengenal kepribadian daripada oknum yang ketiga itu, yaitu Roh Suci? Biarlah kiranya setelah kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, maka mulai saat ini kita berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih dalam lagi mempelajari keilahian daripada Roh Suci. Saya rindu saudara, agar saudara dapat terberkati dengan pelajaran sekolah Sabat ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami telah selesai mempelajari firman Tuhan dengan tajuk keilahian daripada Roh Suci. Kami menyadari Tuhan terbatas pemikiran kami sebagai manusia yang berdosa ini untuk mengerti keilahian daripada oknum yang ketiga, yaitu Roh Suci. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan menunjukkan kepada kami melalui firman Tuhan bahwa kami dapat meyakini bahwa Roh Suci itu adalah Allah yang menjadi penghibur kami, yang menjadi penasehat kami, dan yang senantiasa mau membantu kami. Tuhan, mulai saat ini hamba-Mu merindu agar kami akan mulai berkomitmen hari demi hari lebih giat mempelajari keilahian daripada Roh Suci. Bantulah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami tetap bertumbuh semakin hari semakin sempurna seperti Yesus. Terima kasih Tuhan atas jawaban-Mu yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.